Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang metode Gauss-Jordan dalam penggunaannya untuk menyesuaikan persamaan linear. Persamaan linear adalah persamaan yang dapat dinyatakan dalam bentuk Bx sama dengan C. Contohnya 4x ditambah 2y sama dengan 5. Berapakah x dan y-nya? Satu lagi 6x ditambah 4y sama dengan 5. Nah, berapakah x dan y-nya dari dua persamaan dan dua variabel ini? Oh iya, sorry, ini adalah contoh persamaan linear dan ini juga contoh persamaan linear. Sedangkan sistem persamaan linear adalah sekumpulan persamaan linear yang dapat dinyatakan sebagai berikut. Kalau sistem persamaan linear ada kata sistemnya, maka ada sekumpulan persamaan linear ya. F x1, x2, xn sama dengan 0. Itu dapat disusun sebagai berikut. Nah, ada dua persamaan linear, 4x ditambah 2y sama dengan 6 dan 8x ditambah 4y sama dengan 6. Dari dua garis di atas mudah dilihat keduanya paralel dan tidak saling berpotongan. Paralel itu artinya kalau ada garis, ini pulpen ini garis ya, nah, begini ini paralel, ini nggak akan berpotongan nih. Kalau begini juga nggak akan berpotongan, begini nggak akan berpotongan gitu ya. Kemiringannya itu 6x dan 4y itulah yang menentukan kemiringannya. Kalau begini ini berpotongan nih. Nah, titiknya perpotongan ini adalah penyelesaiannya. Titik perpotongan ini di sini adalah penyelesaiannya ya. Jika dua garis di atas digambarkan maka akan saling berpotongan pada titik 1, titik 1. Kalau ada dua persamaan begini, 6x ditambah 4y sama dengan 10, 2x ditambah 2y sama dengan 4, maka titik potongnya adalah 1,1. Kita lihat, 6 tambah 4, 10 benar, 2 tambah 2, 4 benar ya. Jadi hasilnya perpotongannya pada titik 1,1. Jadi sistem persamaan linear ada dari dua persamaan, maka disebut sistem persamaan linear. Ini memiliki satu penyelesaian yaitu 1,1. Penyelesaiannya x-nya 1, y-nya 1. Oke, jelas ya. Penyelesaiannya adalah 1,1. Kalau masih bingung, 1,1 itu maksudnya apa? 1 ini x-nya, 1 ini adalah y-nya. Kita masukkan ke sini, x-nya 1, 6 kali 1 adalah 1, ditambah 4 kali 1 adalah 4. 6 ditambah 4, 10, benar. Masih nggak percaya, buktikan di sini. 2 tambah 2 kali 1, 1, ditambah 2 kali 1, 1. 2 tambah 2, 2 kali 1, 2, ditambah 2 kali 1, 2. Maka 2 tambah 2 sama dengan 4. Oke. Kemudian persamaan linear homogen. Sebuah persamaan linear yang tidak mempunyai penyelesaian maka disebut sebagai tidak konsisten. Sedangkan yang paling mempunyai penyelesaian disebut konsisten. Yang mempunyai maksudnya nggak ada palingnya ya, disebut konsisten. Kalau nggak ada penyelesaiannya ya tidak konsisten. Sejajar ini ya tidak konsisten ya. Sistem persamaan linear dikatakan homogen jika semua suku konstanta sama dengan 0. Sistem tersebut mempunyai bentuk ini. Ini maka disebut sistem persamaan linear homogen karena di sini 0 semua. Jadi kalau di yang sebelumnya ini kan tidak 0 nih, 6, 6, 10, 4 itu kan tidak 0 nih. Nah, kalau 0 semua maka disebut dengan homogen. Ya. Nah, yang paling gampang cara menyelesaikannya apa? Ya x1, x2, x3, x4 nya semua dikasih nilai 0. Jadi penyelesaiannya itu jadi 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 ya 0 ya. Persamaan kedua diisi juga itu juga benar. Jadi sangat mudah cara menyelesaikannya, maka disebut dengan trivial. Mudah. Trivia itu artinya mudah. Jadi jika penyelesaiannya sama 0 dikatakan penyelesaian trivial. Jika ada penyelesaian lain selain penyelesaian tersebut, maka penyelesaian tersebut dengan penyelesaian tak trivial. Kalau ada penyelesaian yang lain di selain 0 ini, maka disebut penyelesaian tak trivial, gitu ya. Tiap-tiap sistem persamaan linear homogen adalah sistem yang konsisten karena selalu 0 merupakan penyelesaiannya. Oke.
A1, A2 adalah koefisien konstanta, dan X1, X2 adalah variabel, N adalah jumlah variabel. Jika dituliskan dalam bentuk matriks, maka ini A11, A12, A1N dikalikan X1, X2 sampai Xn, ini 0, 0, 0, 0, 0, 0. Oke ya. Nah, maka penyelesaiannya adalah 0, 0, 0, 0 semua nih. Kalikan berapapun ya hasilnya tetap 0. Sampai ke sini sudah ya, sudah jelas ya. Ini dikalikan ini, hasilnya ini menjadi sama dengan ini, sudah jelas ya. Kalau belum jelas, maka lihat di pertemuan pertama dan kedua. Metode eliminasi Gauss. Nah, bagaimana cara menyelesaikan persamaan linear, sistem persamaan linear? Kemarin sudah dipakai dengan metode inverse matrix, cara pertama. Anda sudah bisa menyelesaikan persamaan linear. Nah, yang kedua adalah dengan metode eliminasi Gauss. Metode eliminasi Gauss adalah salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan linear dengan cara menjadikan persamaan linear yang terdiri dari beberapa bilangan yang tidak diketahui menjadi satu bilangan tak diketahui. Jadi beberapa itu dirubah menjadi satu dengan membuat suatu matrik triangular atas. Jadi matriknya itu dibuat menjadi triangular atas. Contoh, kalau Anda bingung, contoh Gauss ya, ini contoh Gauss. Gauss itu adalah tujuannya membuat matrik triangular atas. Hitunglah nilai X, Y, Z untuk persamaan linear di bawah ini. X-nya nggak ada, berarti 0. 0x ditambah 2y ditambah 4 ditambah z sama dengan 4. X ditambah y ditambah 2z sama dengan 6. 2x ditambah y ditambah z sama dengan 7. Maka kalau ditulis matrik yang disejajarkan ya, dengan ininya kayak kemarin, kalau ini kan disejajarkan dengan matrik identitas. Nah, sekarang ini disejajarkan dengan yang kemarin dengan matrik identitas, bukan inverse. Dengan matrik identitas. Sekarang ini disejajarkan dengan C-nya. Jadi 0, 1, 2, 0, 2, 1, 4, 0, 2, 1, 4. Ini ada garisnya ya. Kemudian 1, 1, 2, 1, 1, 2, 6, 2, 1, 1, 7, 2, 1, 1, 7. Ya, ini adalah garisnya, ini adalah matrik koefisiennya, dan ini adalah 4, 6, 7. Jadi A itu disandingkan dengan B. Nah, kalau dilihat di gambar sebelumnya, yang disandingkan itu ini disandingkan dengan ininya ya, yang ini C atau P. Oke, kemudian matrik SPL ini adalah begini ya. Ini mau dijadikan matriks segitiga atas. Jadi tugas kita adalah mengenolkan tiga hal ini, 1, 2, 3 ini dinolkan. Kalau ini 1, 2, 3, 0, maka ini menjadi matriks segitiga atas, begini kan? Oke, jelas ya, ini segitiga atas. 1, 2, 3, ini segitiga atas. Yang ini 0, 3-3-nya jadi 0. Nah, langkah pertama adalah dengan cara operasi-operasi elementer, yaitu baris kedua dipertukarkan dengan baris ke-1. Jadi baris ke-1 dipindah menjadi baris kedua, 1126 menjadi baris pertama, 1126, dan 0214 menjadi 0214 baris kedua. Nah, sudah jadi 0 di sini. Tinggal dua lagi nolnya, ini dan ini. Maka tinggal dua langkah lagi operasi elementernya untuk mengenolkan dua ini dulu atau ini dulu. Kita lihat, kita akan mengenolkan yang ini dulu. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara H3 baris ketiga ini ditambah dengan baris pertama kali min 2 ini. Baris pertama kali min 2 tambah 2 0. Nah, ini 0. Seperti pertemuan sebelumnya, tinggal digeret ke kanan ya, red gitu kalau pakai Microsoft Excel. Tetapi karena ini kita tulis manual ya, kita kali manual. Ini min 2 tambah 1 min 1. Min 2 kali 2 min 4 tambah 1 min 3. Min 2 kali 6 min 12 tambah 7 min 5. Begitu ya. Nah, ini sudah hampir segitiga atas. Kurang 1 ini. Caranya bagaimana? Ya, ini ditambah 2 kali berapa?
kali setengah mestinya, ya kan? Kalau 2 kali setengah kan 1 tambah 1 0 ya, kali setengah ya. Kita lihat apakah benar. Ini kita ulang. Oke. H31 min 2 ini kita ulang. Ini H31 min 2 ini hasilnya ini supaya kita lihat. Ini ini untuk mengontrolkan ini H32 min 1 ini, yang ini itu sama dengan yang ini ya. Cuman kita tulis lagi nih. Ini kita tulis lagi menjadi ada di sini biar kelihatan kita mengalihkannya dalam satu halaman yang sama di slideshow ini. Yaitu baris ketiga min 1 ditambah baris kedua kali setengah. 2 kali setengah 1 0. Nah, sudah benar ini. Sudah 0. Tapi masalahnya yang 2 ini juga harus kita kalikan ke kiri juga. Kita lihat 0 kali 0 ditambah 0 kali min kali setengah ya, 0 kali setengah 0 tambah 0 tetap 0, ini tetap tidak berubah karena di sini sudah 0. Yang di sini menjadi min 5/2. Kok bisa? Gitu. Maka baris ketiga min 3 ditambah baris kedua 1 kali setengah. Berarti setengah. Min 3 ditambah setengah. Min 3 itu adalah min 3 itu 6/2 ya. Min 6/2. Min 3 itu adalah min 6/2 ditambah setengah, jadi min 5/2 gitu ya. Nah, kemudian yang ini 4 kali setengah kan 2. 2 ditambah min 3 jadinya min 3. Begitu ya. Nah, sudah jadi matriks segitiga atas begini. Ini kita salin yang tadi hasilnya. Nah, tinggal kita tulis saja bahwa min 5/2Z sama dengan min 3. Ini kan X, Y, Z. Maka min 5/2Z sama dengan min 3. Berapakah Z-nya? Berapakah Z-nya? Nah, Z-nya adalah 6/5. Ya, ini tinggal ini dikalikan ini dipindah ke sini jadi 6/5. Nah, berikutnya yang baris kedua 2Y tambah Z sama dengan 4. Ini 2Y tambah Z. Nah, Z-nya kan 6/5 sudah diketahui. Dimasukkan 2Y tambah 6/5 sama dengan 4. Maka Y-nya 7/5. Ini menyelesaikan ini Anda harus sudah bisa ya. Kalau tidak bisa belajar lagi nih di pelajaran-pelajaran SMP atau SMA. Ya SMP, SD sudah bisa belum ya? Menyelesaikan begini nih. Saya kira sudah ini SD. Jadi kalau plus pindah ke kanan jadi minus, kalau perkalian pindah ke kanan jadi bagi. Kalau bagi di kiri pindah ke kanan jadi kali, gitu ya. Cuman begitu saja. Kalau X dan Y-nya sudah diketahui, Z dan Y sudah diketahui, maka yang paling atas adalah X ditambah 7/5 ditambah 12/6. Dari mana 7/5? Kita tahu bahwa X-nya adalah 7/5. Z-nya kan 6/5. Ini kalian kali 2 berarti 12/5. 12/5 sama dengan 6 nih, 6. Maka berapakah X-nya? X-nya adalah 11/5. Jadi hasil penyelesaiannya adalah X 11/5, Y-nya adalah 7/5 dan Z-nya adalah 6/5. Gampang. Nah, ternyata Gauss ini punya teman namanya Jordan. Maka disebut dengan metode Gauss-Jordan. Yaitu mereka bekerja sama membuat menjadi caranya mengenolkan unsur matriks segitiga bawah dan mengenolkan bagian segitiga matrik atas matrik. Jadi menjadi matrik identitas gitu ya. Pada akhir eliminasi yang ditinggal hanya suku-suku pada diagonal matrik saja. Bentuk akhir matrik gabungan setelah eliminasi dinyatakan sebagai berikut. Nih, jadi sudah begini. Maka kalau sudah begini, ya tah? Maka X-nya adalah ini, Y-nya adalah ini, Z-nya adalah ini, begitu ya. Tinggal nggak perlu lagi ada eliminasi begini itu nggak perlu lagi.
karena sudah dilengkapi dengan oleh si Jordan. Ini contohnya adalah penyelesaian ini sama nggak tadi? 021 112 211 211 021 112 211 021 112 021 112 211 467. Oh, sama ya, 467 ya. Oke. Nah, hasilnya itu harus sama nih. Nah, harus sama dengan ini 6/5, 7/5, 11/5. Kita lihat nih hasilnya sama nggak sih? Kalau latihan. Nah, sama ya. 7/5, 6/5, dan X-nya 11/5. Sama ya. 11/5, 7/5, 6/5. Oke, caranya bagaimana? Caranya adalah sama, ini matriknya dari sini dimasukkan ke sini. Cuman yang dinolkan adalah 3 ini ditambah 3 ini. Langkahnya menjadi panjang ya. Sebenarnya kita bisa melanjutkan yang tadi saja. Nah, tapi ini tadi kita ulang, mengenolkan dulu yang bawah. Yang bawah sudah sampai sini tadi ya. Sudah bisa kita. Nah, sekarang ingin mengenolkan yang atas. Sekarang ini mengenolkan yang atas ini. Bagaimana caranya? Oh iya. Boleh ya. H12 kali min setengah. Oke, ini adalah mengenolkan yang ini. Ya, ini sekali. Kalau tadi kan hanya ini terakhirnya, mengenolkan yang ini. H32 ini selesai. Nah, ini ditambah mengenolkan yang ini, yaitu H2 kali 12 kali setengah. 2 kali setengah deh, 2 kali setengah tambah 0 berapa? 2 kali setengah min setengah sama dengan min 1 tambah 1 0. Nah, ini dia 0. Kita lihat bukan ini hasilnya, tetapi dari sini hasilnya ke sini gitu ya. Jadi baris kedua ini kali min setengah adalah min 1 ditambah 1 adalah 0. Begitu juga dengan yang di sini. 3/2 dari mana? Yaitu dari ini 1 kali min setengah. Berapa? Ya min setengah. Min 2 kurangi min setengah ya 1/2 atau 3/2. Nih. Kemudian 4 dikalikan min setengah kan min 2. 6 kurangi 2, 4. Nah, ini hasilnya ini ya. Nah, tinggal mengenolkan yang ini sama yang ini. Kita tulis lagi di matriknya supaya kelihatan. Nih, kita tulis lagi ya matriknya ini. Nah, caranya bagaimana? Dengan cara adalah kalau baris kedua dulu ya. Baris kedua dulu adalah dengan cara, atau baris ke-1 dulu boleh deh, mengenolkan yang ini dulu. Bagaimana cara mengenolkan ini? Dan cara adalah baris ke-1 ini ditambah baris ketiga kali 3/5. Baris ketiga kali 3/5. Nah, baris ketiga dikalikan 3/5. Nah, kita lihat nih, ternyata ini dengan ini 3/5 karena ini dua-duanya sudah sama. 3/5 kali 5/2 berapa? 15/10. 15/10 itu berapa? 1/2 ya, atau 3/2, min 3/2. Jadi min 3/2 ditambah 3/2 ketemunya 0. Betul, ya kan? Tinggal sekarang ini caranya bagaimana? Dengan cara baris ke-1 ditambah baris ketiga kali 3/5. Baris ketiga kali 3/5 min 3 kali 3 9/5. 9/5 ditambah 4. 4 nya 20/5 jadi 11. 20 ya, ternyata ini salah ketik ya. Ini harusnya 5 ini.
jan payah ini. Jadi min 5/2 dikalikan dengan 3/5 itu kan 15/10 ditambah 3/2. 15/10 itu 3/2. Jadi min 3/2 ditambah 3/2 ini 0, betul. Ini udah jadi 0. Kemudian ini adalah min 3 kali 3/5 kan 9/5. Kalau ini kan 20/5, itu 11/4. Salah, harusnya 11/5 ini ya. Kemudian yang kedua, untuk mengenolkan yang ini adalah dikalikan dengan 2/5. Jadi H3 kali 2/5. H3 kali 2/5. Kalau 5/2 kali 2/5 ya jadi min 1 tambah 1 0. Jadi di sini 0. Nah, ini kalau kali 2/5 berapa? Min 3 kali 2 6/5. 6/5 tambah 20/5 jadi min 14/5. Nih, min 14/5. Jadi per 5 semua ya. Per 5 semua. Ini dia yang benar, ini per 5. Ini kan masih per 4 nih. Ini per 5. Nah, supaya ini jadi 1 ini bagi 2. Jadi 7/5. Ini 11/5, 11/4-nya sudah diganti 11/5 ya. Jadi ini 11/5, 7/5. Ini supaya jadi 1 dikalikan berapa? Dikalikan 2/5. Nah, ini juga kalikan 2/5. Jadi 6/5. 6/5. Oke. Nah, ini kan minus jadi plus, ini juga minus jadi plus karena dikalikan dengan minus 2/5. Jadi ketemunya ini sudah sama ya. Jadi Anda sekarang sudah bisa menyelesaikan persamaan perlinier dengan Gauss-Jordan. Ini ada latihan, silahkan dilatih, dicoba ya dengan Gauss-Jordan. Pakai manual dulu, membuktikannya nanti pakai Excel ya. Terima kasih. Kalau Anda bisa buat pemrogramannya bagus sekali ini. Pakai semester berapa? Semester 3 ya, pakai C++ ya. Kalau Anda bisa membuat programnya berarti Anda sungguh-sungguh paham. Bagus, sangat bagus. Terima kasih. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.